Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, ya, yang memelihara, menjaga, mengembangkan semesta. Dan kita akan membacakan atau ada satu isu yang langsung menohok utara, menohok selatan, menohok timur, menohok barat dari Habib Rizik Syihab dengan ungkapan negeri darurat kebohongan. Luar biasa, tanpa menyebut nama. Siapa merasa bohong, siapa yang merasa membuat markup proyek-proyek pembangunan itu sampai 30%, sampai 50%, itu akan tertusuk oleh lidah Habib Rizik Syihab dalam konferensi pers perdana kemarin, ya, setelah lepas dari tahanan. Dan saya ambil itu video itu dari IB Television, Islamic Brotherhood Television, jadi rupanya stasiun atau media resmi dari Front Persaudaraan Islam. Tetapi setelah saya muat di Persaudaraan Jurali 40 menit itu ucapan atau konferensi perdana, jumpa pers perdana itu Habib Rizik Syihab dengan tim advokasinya kena klaim hak cipta, ya. Udah saya delete lagi, dan silakan dilihat langsung siarannya. Itu ada di FNN Hersubono Point, ya, dan tentu di IB Television. Saya pikir IB itu tadinya imam besar, nggak taunya ada singkatannya Islamic Brotherhood. Brotherhood itu persaudaraan Islam. Jadi dulu ada Front TV, sekarang namanya ada IB Television. Dan kita lihat Aziz Yanuar mengungkapkan apa maksud negeri darurat kebohongan. Ditulis oleh Farid Maulana Siddiq, ya, di Detik News Kamis 21 Juli 2022 jam 7.32 WIB. Wah, ini wajah dari Aziz Yanuar yang mengukir, ya, karir sebagai pengacara, mendampingi gelombang pasang, gelombang turun perjuangan Habib Rizik Syihab. Dan ada yang juga melakukan semacam pengkhianatan, ya, pengacara yang kemudian tadinya pengacara Habib Rizik yang sekarang kemudian pengacara itu menyeberang ke kubu PDIP dan kemudian dipecat oleh Habib Rizik Syihab sebagai pengacara. Tidak mudah mendampingi seorang pejuang yang istiqomah sebagaimana Habib Rizik Syihab, ya. Harus mengikuti irama sang pejuang, yaitu harus teguh hati di dalam suka dan duka. Pengacara Habib Rizik Syihab, nah ini pengacara ungkap maksud Habib Rizik soal negeri darurat kebohongan. Pengacara Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, memberi penjelasan terkait kliennya bicara negeri dalam kondisi darurat kebohongan usai bebas bersyarat. Lalu apa maksudnya pernyataan Habib Rizik Syihab terkait negeri darurat kebohongan? Ini jawabannya. Kebohongan maksud Habib Rizik Syihab yaitu yang mengucapkan sesuatu tetapi tidak sesuai fakta dan tidak terbukti benar, kata Aziz kepada wartawan Rabu 20 Juli 2022. Ini biasa, ya, pejabat-pejabat publik adalah pejabat yang penuh dengan kebohongannya dari atas sampai bawah. Aziz tak menjelaskan lebih jauh terkait negeri dalam kondisi darurat kebohongan itu. Dia menyebut Habib Rizik Syihab tidak bermaksud mengarahkan pernyataan itu untuk menyindir pribadi seseorang. Ya, tersindir sendirilah yang suka bohongnya. Maksudnya ke siapapun yang sering berbohong dan tidak ada tendensi ke pribadi seorang manapun, ucapnya. Sebelumnya pernyataan terkait negeri darurat kebohongan itu disampaikan Habib Rizik Syihab dalam memberikan keterangan usai bebas bersyarat. Mulanya Habib Rizik bicara soal revolusi akhlak. Habib Rizik menggaungkan revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak, sebagaimana yang telah
saya sampaikan setiba di tanah air sewaktu saya pulang dari kota suci Mekah, yaitu ayo kita gaungkan kembali terus, yaitu revolusi akhlak dengan cara berakhlak, kata Habib Rizik dalam konferensi pers di Petamburan, Jakarta, Rabu 20 Juli 2022. Habib Rizik kemudian menyinggung soal kondisi negara yang mengalami kerusakan, nilai-nilai meluncur ya. Ya begitulah ya. Habib Rizik menilai darurat kebohongan sudah membudaya. Korupsi itu awalnya adalah kebohongannya. Ketidakadilan awalnya adalah kebohongan. Rasulullah muncul sebelum menjadi Rasul, dikenal di masyarakat sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ucapan yang pernah diucapkan. Selalu satu kata dengan satu perbuatan, itulah Muhammad Rasulullah SAW yang kemudian menjadi pemimpin pada level Jazirah Arab dan kemudian menjadi pemimpin di seluruh dunia dan di seluruh zaman karena nilai kebenaran yang selalu muncul terpancar dari kepribadiannya. Bagaimana kita punya negeri di mana-mana ada kerusakan, di mana-mana ada kemungkaran, saudara, maka kebohongan sudah membudaya dan negeri kita lagi darurat kebohongan jelasnya. Karena itu yang saya ingin sampaikan di sini, saudara. Apa itu darurat kebohongan? Apa itu darurat korupsi? Apa itu darurat kezaliman? Apa itu darurat utang? Apa itu darurat ekonomi dan lain sebagainya? Maka kuncinya yuk sama-sama kita obati itu dengan revolusi akhlak, sambung Rizik Syihab, Habib Rizik Syihab. Ini satu ungkapan yang nggak bisa ditolak ya oleh siapapun ya. Satu serangan moral yang pertama dan begitu tajam diarahkan ke seluruh tiang-tiang kemungkaran dan tiang-tiang kezaliman dan tiang-tiang kebohongan, dimanapun tiang-tiang itu terpancang kuat dari kota, di desa sampai ke desa dan sampai ke seluruh pembuluh-pembuluh di seluruh pelosok negeri. Karena itu yang ingin sampaikan di sini, saudara, apa itu darurat kebohongan, apa itu darurat korupsi, apa itu darurat kezaliman, apa itu darurat utang, apa itu darurat ekonomi dan lain sebagainya. Maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Banyak pengkhianatan intelektual ya, yang dulu orang-orang itu punya komitmen yang kuat untuk memperbaiki negeri ini. Integritasnya terjaga, tapi ketika dia mencium dan memeluk tiang kekuasaan, dia berubah menjadi pengkhianat untuk nuraninya sendiri. Ada beberapa orang itu, si Anu, nggak usah saya sebutkan ya, sudah mendekati kekuasaan dia berubah ya. Dunia membuat orang itu berubah dan waktu membuat perbedaan. Dan ini ada gambar ya. Klaim Habib Rizik jadi tahanan kota di tepis Kemenkumham ya. Itulah ya sedikit oleh-oleh. Setelah saya istirahat, saya sekarang insya Allah mau buka warung lagi, cafe jualan mie ayam dan ojo lali fried chicken. Selamat istirahat dan saya harus harus berjuang kembali. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sobron. Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Rakyat harus menolong dirinya sendiri di tengah-tengah negeri yang penuh dengan kebohongan.